Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Saputra. Saya dosen tetap di Program Studi Sistem Informasi, Departemen Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan NIDN 0006018602. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan pada saat ini yaitu mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Dasar Pengembangan Informasi ini adalah metode pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa itu delivery? Delivery adalah penyampaian materi pembelajaran secara langsung, baik itu secara daring maupun luring, dan kita akan menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disusun. Tidak hanya penyampaian materi pembelajaran, pada tahapan delivery ini saya juga akan menyampaikan capaian pembelajaran. Ada CPL, CPMK, dan sub-CPMK pada mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi. Berikutnya, pada proses pembelajaran, dosen dan mahasiswa itu juga dituntut melakukan interaksi atau diskusi secara interaktif. Jadi tidak hanya dosen yang menyampaikan materi pembelajaran, tapi ada proses interaksi antara dosen dan mahasiswa diwujudkan dengan proses tanya jawab, baik itu secara langsung di dalam kelas atau menggunakan media-media lain. Seperti di Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya telah menyediakan portal pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk proses diskusi, juga proses pemberian tugas yang diberi nama Brown. Nah, ini salah satu media untuk memfasilitasi proses interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan juga interaksi antara dosen dan mahasiswa saya lakukan menggunakan grup Telegram atau melalui forum-forum diskusi yang kita buat dan disepakati oleh mahasiswa. Selain proses interaksi tersebut, dari keseluruhan pembelajaran yang sudah dilakukan, tentu saja sebagai seorang dosen kami akan melakukan proses assessment yang sesuai dengan lembar kegiatan yang sudah disusun di dalam rencana pembelajaran semester. Dan tidak hanya tugas yang kita berikan kepada mahasiswa, tapi di sini kami juga memberikan proyek akhir kepada mahasiswa untuk bisa melengkapi komponen-komponen penugasan yang sudah kami siapkan untuk mahasiswa. Nah, berikut adalah RPS mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi dengan kode mata kuliah CS 61013. Dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi ini juga disampaikan tentang deskripsi singkat mata kuliah yang akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa. Seperti di sini dijelaskan bahwa mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan yang kuat kepada mahasiswa terhadap pengetahuan yang sifatnya fundamental tentang pengembangan sistem informasi, terutama pengembangan sistem informasi yang berbasis perangkat lunak yang terkoneksi dengan berbagai macam komponen di dalam organisasi. Selain itu, dengan menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di dalam organisasi dan juga dapat menggambarkan proses-proses atau aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organisasi yang mungkin kita dapat mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi tersebut dengan menggunakan solusi yaitu sistem informasi berbasis perangkat lunak.
Dan mata kuliah ini juga diharapkan memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait dengan tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem informasi. Jadi membuat sistem informasi itu tidak hanya sekedar membuat software, tapi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pengembang. Tidak hanya sekedar pengembang yang melakukan proses-proses pembuatan perangkat lunak, tapi kerjasama antara pengembang dan stakeholder, dalam hari ini pemilik organisasi, terkait dengan solusi yang kita tawarkan, itu juga memuat peranan penting dalam pengembangan software. Nah, di sini mata kuliah dasar pengembangan sistem informasi akan mengupas tuntas tentang fundamental dalam membangun sebuah sistem informasi. Baik itu abstraksi dari sebuah sistem informasi, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan kebutuhan perangkat lunak yang diinginkan oleh stakeholder, dan juga dapat menguji program dan sistem informasi yang dihasilkan. Selain itu, topik yang disampaikan di mata kuliah ini memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang pentingnya proses-proses di dalam pengembangan software. Nah, berikut capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah dasar pengembangan sistem informasi, yaitu kita harus CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem informasi secara umum dan konsep teoritis di bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian permasalahan-permasalahan prosedural yang terjadi di dalam organisasi. Nah, ada beberapa CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini dan diturunkan juga menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah. Contohnya di capaian pembelajaran mata kuliah M1 adalah mengetahui dan memahami konsep dasar pengembangan sistem informasi. Setelah itu juga di M2 mengetahui proses pengembangan perangkat lunak dan relevansinya dengan proses bisnis di dalam organisasi. Dan M3 mengetahui model-model yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi, dan yang M4 mengetahui tahap-tahap dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, sub capaian pembelajaran itu juga ada di dalam mata kuliah ini, sehingga bisa kita turunkan ke dalam beberapa materi-materi perkuliahan, seperti mengetahui konsep data, informasi, dan sistem informasi, setelah itu mengetahui konsep pengembangan sistem informasi, setelah itu mengetahui proses bisnis sebagai pemicu kebutuhan perangkat lunak, dan juga pemetaan proses bisnis dan kebutuhan perangkat lunak. Nah, beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah ini menjadi materi di perkuliahan dasar pengembangan sistem informasi. Nah, untuk komposisi penilaian, di sini juga kami mengacu ke RPS yang sudah dibuat. Di RPS mata kuliah dasar pengembangan sistem informasi, ada beberapa kegiatan yang kami jadikan dasar untuk evaluasi. Yang pertama, mahasiswa akan kami berikan tugas. Juga di dalam perkuliahan ada kuis, ada UTS, ada UAS, dan proyek kelompok. Di dalam proyek kelompok, nanti mahasiswa akan mempresentasikan tugas akhir mereka terkait dengan dasar pengembangan sistem informasi, mulai dari berbagai macam tahapan yang akan dilakukan dalam pengembangan. Nah, dalam hal ini nanti di video berikutnya saya akan tampilkan penjelasan tentang RPS mata kuliah kepada mahasiswa di dalam kelas. Selain itu, kami juga menyediakan media-media pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh Universitas Brawijaya. Di sini kami menggunakan Brown sebagai portal penyampaian informasi perkuliahan kepada mahasiswa. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada mata kuliah dasar pengembangan sistem informasi yang saya ampu. Di sini ada informasi umum, mulai dari deskripsi mata kuliah, sifat mata kuliahnya, beban SKS-nya berapa, kode mata kuliahnya, semuanya lengkap dituliskan di sini. Di dalam
Brown ini kami juga menampilkan beberapa capaian pembelajaran terkait dengan mata kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Nah, yang berikutnya ada informasi penugasan kelas. Jadi, semua tugas yang bersifat daring, nah kami kumpulkan perkuliahannya untuk penugasan di dalam Brown. Seperti ini, Introduction in Organization for Information System. Di sini juga diberikan ada tugasnya, ada materi pembelajarannya, semua lengkap di dalam media pembelajaran yang disiapkan oleh Universitas Brawijaya. Setelah ini, silahkan menyaksikan pembelajaran di dalam kelas yang terkait dengan penjelasan rencana pembelajaran semester dan juga materi perkuliahan tentang analisis kebutuhan atau requirement engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kehadiran teman-teman. Jadi hari ini saya Muhammad Chandra Saputra selaku dosen mata kuliah dasar pengembangan sistem informasi akan coba menyampaikan materi pertama kita tentang rencana perkuliahan mata kuliah dasar pengembangan sistem informasi. Baik, saya akan coba menjelaskan kira-kira kita akan kuliah apa, kita akan belajar apa di mata kuliah ini. Nah, di sini kita bisa lihat mata kuliah ini atau mata kuliah dasar pengembangan sistem informasi, kita akan belajar atau mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengetahui tentang fundamental atau dasar-dasar dalam mengembangkan sistem informasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita akan coba memberikan pengetahuan dan pemahaman yang kuat kepada mahasiswa terhadap pengetahuan yang bersifat fundamental dan terkait pengembangan sistem informasi yang berbasis perangkat lunak. Jadi fokus kita di sini, mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan yang lengkap tentang dasar-dasar pengembangan sistem informasi. Nah, yang berikutnya juga teman-teman di sini di mata kuliah ini juga akan belajar atau kita akan sama-sama belajar tentang kira-kira dalam mengembangkan sebuah software atau sistem informasi apa yang harus kita perhatikan. Nah, pengembangan sebuah sistem informasi itu kita berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam organisasi. Apa yang ingin dicapai setelah kita tahu kompetensinya, maka yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang kira-kira apa yang ingin dicapai dari pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya atau biasa disebut dengan CPMK. Nah, ini kita akan mengetahui konsep dasar dari pengembangan sistem informasi. Kita akan mengetahui proses-proses pengembangan perangkat lunak dan relevansinya dengan proses bisnis dalam organisasi. Nah, jadi di dalam organisasi itu kan ada proses bisnis atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses tertentu. Nah, ini juga akan coba kita jelaskan di mata kuliah ini. Yang berikutnya kita akan coba mengenalkan atau mempelajari model-model yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Ada model V-model, ada pendekatannya iteratif tadi yang sudah saya sampaikan. Yang berikutnya kita akan coba mengetahui tahapan-tahapan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Membahas tentang rekayasa kebutuhan atau kalau di teorinya software engineering kita sebut dengan requirement engineering. Nah, di requirement engineering ini teman-teman
atau kita akan membahas apa itu kebutuhan, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan. Nah, kalau saya mau tanya-tanya dulu, Mas Akin. Oke, kira-kira apa yang disebut dengan kebutuhan? Kalau misalkan apa ya kebutuhan misalkan? Tentu sesuatu yang diperlukan seseorang. Sesuatu yang diperlukan seseorang. Kalau kita melihatnya dari sisi software gimana, Mbak? Mbak siapa? Mbak Nadia, oke. Kalau menurut Mbak Nadia gimana? Atau saya tanya gini, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan itu fungsi dari yang harus ada di software itu. Oke, yang harus ada. Tapi kalau keinginan itu Belum tentu ada di software. Oke. Nah, dari beberapa pendapatnya teman-teman tadi, yang perlu kita identifikasi adalah bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, di mata kuliah ini atau di materi yang sekarang saya akan menjelaskan ini, relevansi perkuliahannya. Kenapa kita harus belajar mata kuliah ini? Karena kondisinya pada saat ini itu banyak terjadi kasus bahwa perangkat lunak atau software-software yang sudah jadi itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Kondisi ini sering terjadi. Kita bikin software tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Seperti yang sering saya ceritakan bahwa kalau di kehidupan sehari-hari ketika teman-teman sudah punya satu barang yang mencukupi kebutuhannya, misalkan contohnya jam tangan saja, kita sudah punya satu. Itu kalau dari sisi kebutuhan kan sudah cukup ya. Tapi kita mau beli lagi satu yang baru. Kenapa? Entah karena warnanya lucu, entah karena bentuknya yang unik, atau misalkan karena edisinya edisi terbatas. Tidak banyak jumlahnya. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya kita sebut dengan keinginan. Nah, kalau cerita tentang requirement engineering, requirement engineering ini pasti setiap proses di dalam mengembangkan software, mau menggunakan pendekatan apapun, dia pasti membutuhkan tahapan requirement engineering. Tanpa kita tahu kebutuhannya, maka software ini tidak akan bisa dibuat. Contoh sederhananya, misalkan teman-teman mau titip makan ke teman-teman, misalkan ada teman kosnya yang mau keluar beli makan, teman-teman mau titip. Biasanya nanti teman-teman akan ditanya, mau titip apa, makan apa. Nah, jangan pernah menjawab terserah. Karena kalau menjawab terserah itu enggak jelas. Nanti misalkan dibelikan nasi goreng, terus teman-teman enggak senang nih, kemarin sudah nasi goreng, hari ini nasi goreng lagi kan gitu. Atau lalapan, kemarin udah lalapan, hari ini lalapan lagi. Atau misalkan ternyata nasi gorengnya oke, tapi dibelikan yang pedas misalkan, teman-teman nggak senang pedas. Nah, akan lebih baik kalau teman-teman bisa mendefinisikan lebih jelas. Nah, kalau dari sisi definisinya, requirement engineering, the process of establishing service
that customer require from a system and constraint under which operates and is developed. Ini menurut Ian Sommerville. Jadi proses menentukan layanan-layanan apa saja atau fungsi-fungsi apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah software yang berhubungan dengan kebutuhan customer-nya atau kebutuhan pengguna, beserta persyaratan-persyaratan. Nah, di sini ada constraint. Jadi persyaratan-persyaratan dalam mengoperasikan dan pengembangannya. Jadi tidak hanya sekedar mendefinisikan perangkat lunak yang membutuhkan fungsi, misalkan di SIAM tambah mata kuliah, hapus mata kuliah, tapi bagaimana proses mengoperasikannya. Dia berbasis apa? Berbasis web, berbasis mobile. Di awal itu sudah didefinisikan. Jadi jangan sampai nanti sudah jadi versi mobile ternyata si penggunanya butuhnya web. Nah, ini kan kita bakal kerja 2 kali. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dan diketahui pada saat kita mendefinisikan atau proses requirement engineering. Yang berikutnya ada juga menurut Roger S. Pressman. Jadi kalau menurut Pressman ini lebih ke aktivitas. Jadi kalau menurut Pressman, requirement engineering ini adalah sebuah atau beberapa aktivitas dan teknik yang digunakan untuk mengerti kebutuhan user. Jadi apapun aktivitasnya yang kita gunakan untuk mengetahui kebutuhan user, pendekatannya mau apa? Mau ngobrol, misalkan focus group discussion, mau wawancara, mau menyebarkan kuesioner dan lain sebagainya. Kalau tujuannya kita tujukan untuk mengetahui kebutuhan user, maka ini kita sebut dengan proses di dalam requirement engineering. Mau pendekatannya apapun, tapi tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan, maka kita sebut dengan requirement engineering. Requirement engineering ini digunakan untuk mengurangi kebingungan di dalam pengembangan software. Supaya kita punya kesepakatan, misalkan contohnya di kasus yang ini, kita punya gambar ini kan membingungkan. Yang satu ngomong 4, yang satu ngomong 3. Nah, akan lebih baik kalau ini kita bisa sepakati bersama. Begitu juga di dalam pengembangan software. Requirement engineering ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan softwarenya. Misalkan ada fungsi autentikasi atau fungsi login. Kira-kira inputnya mau apa? Username-nya apa? Misalkan username-nya boleh pakai email pribadi enggak? Inputnya boleh pakai nomor KTP enggak? Misalkan untuk login di sistem informasi akademik mahasiswa. Si A bilang boleh, si B bilang enggak. Nah, ini harus kita sepakati. Proses negosiasi ini terjadi di dalam requirement engineering proses. Jadi kita tahu nih apa yang harus kita sepakati di sini. Requirement engineering atau kebutuhan itu ada beberapa macam kategori. Ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non fungsional, dan ada kebutuhan usability atau constraint to use. Nah, kebutuhan fungsional ini biasanya akan berkaitan dengan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam software. Oke.
Kalau misalkan saya tanya, kalau fungsi-fungsi di SIAM ada apa aja, Mbak? Mungkin buat nanti semester berikutnya kan Ha-ha. ada KRS-an. Ada proses KRS ya. Terus yang waktu itu waktu pertama kali masuk yang Mm-mm. itu cetak buat mau apa sih mau ambil almet itu. Ya, alma mater. Terus Nah, sedangkan yang non fungsional itu berkaitan dengan performance atau berkaitan dengan kualitas dari sistem. Misalkan di sini ada performance, ada keamanan. Nah, yang sekarang lagi marak kan terkait dengan keamanan software. Ada beberapa data yang dicuri, ada beberapa data yang bocor dan lain sebagainya. Ini kalau kaitannya dengan keamanan, performance, setelah itu misalkan terkait dengan desain UI-nya, UX-nya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan kebutuhan non fungsional. Oke, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya. Untuk kasus BSI yang kemarin itu kan dia kebobolan kan. Mm-mm. Itu mungkin apakah ada kegagalan dari sistem informasinya di bagian expected prosedurnya gitu mungkin. Oke. Keamanannya bagaimana? Oke. Kalau kasus-kasus yang terjadi sekarang terkait dengan security, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia kalau dari sisi requirement ya, mungkin prosedur pengamanan datanya tidak didefinisikan di awal. Misalkan datanya harus terenkripsi, atau misalkan memang di awal tidak dipertimbangkan prosedur keamanannya. Itu bisa diidentifikasi dari awal. Kalau misalkan tidak didefinisikan kebutuhan keamanannya di awal, ya sebagai seorang software developer ya kita kan akan mengikuti apa yang dibutuhkan oleh atau didefinisikan oleh customer-nya. Kalaupun kita membuat sebuah fitur keamanan, tapi kan kita tidak tahu bagaimana sebetulnya keamanan yang menjadi standar di dalam organisasi. Kalau misalkan sudah di requirement-nya didefinisikan, kemungkinan berikutnya adalah ketika merancang itu tidak sesuai dengan yang didefinisikan tadi. Atau misalkan di dalam tahap implementasi ternyata kebutuhannya ada, perancangannya ada, ternyata implementasinya salah atau keliru. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak bisa digeneralisasi, expected atau exiting requirement-nya tidak didefinisikan atau apa. Kita harus bisa men-tracing itu. Bahkan nanti sampai ke pengujian. Karena kalau teman-teman tahu tentang pengujian, di dalam pengujian itu ada yang namanya security testing. Jadi kira-kira celah keamanan mana yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar untuk mengambil atau membobol data kita. Nah, jadi banyak aspek yang harus kita investigasi untuk mengambil kesimpulan, ternyata permasalahannya ada di titik X atau di titik Y atau di titik Z. Nah, itu sih yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Untuk proses evaluasi perkuliahan dilakukan melalui website brown.ub.ac.id yang merupakan media pembelajaran dan evaluasi untuk mata kuliah dasar pengembangan sistem informasi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat beberapa tugas, juga kuis, dan proses evaluasi yang lain dilakukan di website Brown. Dan juga di sini UTS serta evaluasi project itu dilakukan pada website Brown. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.